Shalom. 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 Saudara, luar biasa. Haleluya. Haleluya. Yang bersyukur pagi hari ini yang ada di tempat ini, yang Tuhan di tempat ini oleh kuasa kebangkitan kita, Tuhan Yesus, yang membangkitkan kita, membangkitkan hidup kita, membangkitkan roh kita. Kita akan bersekutu di tempat ini. Hanya satu tujuan kita, yaitu memuji muliakan nama Tuhan. Haleluya. Haleluya, amin. Haleluya, semua kita berdoa. Haleluya. Bapa kami dalam surga, Bapa yang kami sembah dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa buat segala kebaikan-Mu, kemurahan-Mu, buat perlindungan-Mu, penyertaan-Mu yang sempurna dalam kehidupan kami. Hingga pagi hari ini Bapa kami boleh hari tempat ini, mengantarkan kami ke tempat ini Bapa. Dan tujuan kami yaitu memuji menyembah nama-Mu, dipersembahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu Bapa. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Kami tahu Tuhan penyertaan-Mu yang sempurna Tuhan senantiasa dalam hidup kami. Oleh sebab itu Tuhan kami layak Tuhan menyembah Engkau pagi hari Bapa. Mempersembahkan seluruh hidup kami Tuhan yang terbaik. Segenap jiwa kami, segenap kekuatan akal budi kami persembahkan pagi hari ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terpujilah Tuhan Yesus. Apapun musibah dalam hidup kami Tuhan, Engkau Allah yang senantiasa menyertai kami, melindungi kami Tuhan. Tuhan kami mau Tuhan kita dalam naungan kasih-Mu Bapa. Dalam hidup kami pagi hari beribadah kepada-Mu. Mari sama-sama katakan amin. Haleluya. Haleluya. Jemaat saya untuk berdiri. Haleluya. Haleluya.
Haleluya. Haleluya. Terus dalam dengan Tuhan. Terus berdoa kepada Tuhan. Terus Terima
Kami rindu Tuhan ini selalu bersama Bapa dalam setiap tarikan napas hidup kami. Kami mau Tuhan, kami rindu Tuhan bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau seperti burung Raja Wali yang terbang tinggi ketika badai itu semakin besar. Burung Raja Wali juga terbang. Begitu juga hidup kami Tuhan. Ketika badai hidup kami Tuhan semakin besar, Tuhan akan mengangkat kami lebih tinggi lagi melewati badai itu Bapa. Karena masalah kami lebih besar, Tuhan lebih besar daripada masalah kami. Oleh sebab Tuhan kan mau bersorak-sorai menginginkan engkau tempat ini. Bagi yang siap bersorak-sorai bersama mengatakan amin. Haleluya. Silakan berdiri Bapak Ibu Saudara. Saya bilang Bapak berdiri dan mau bersorak-sorai untuk Tuhan kita. Haleluya. Katakan aku ingin selalu berada dalam hadirat-Mu.
Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Allah kami yang hidup, Roh Kudus. Roh Allah yang dicurahkan memenuhi hati kami. Roh Allah yang dicurahkan memenuhi pikiran kami. Roh Allah yang dicurahkan mengurapi kekuatan kami, yang memperbaharui kami dari hari ke hari. Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang bangkit dari antara orang mati. Engkau yang mengalahkan maut, merubah kutuk jadi berkat, merubah kebinasaan menjadi kehidupan. Tuhan Yesus Kristus, berikan kami roh hikmat, roh pengenalan, berikan kami roh pengertian akan Tuhan. Bapa kami yang di sorga, firman-Mu lah yang menjadi terang hidup bagi kami, sehingga kami mengimani setiap firman-Mu, sehingga kami percaya kepada setiap perkataan-Mu yang pasti menghidupkan kami, yang pasti membangkitkan kami, yang pasti menyelamatkan kami. Di dalam nama Yesus, buanglah hati yang keras, berikanlah kami hati yang lembut, hati yang taat. Di dalam nama Yesus, berikan kami hati yang haus, supaya jiwa kami dipenuhi dengan sukacita, dengan penuh kerinduan, dengan penuh rasa lapar akan firman-Mu. Dalam nama Yesus Tuhan, berfirmanlah Engkau, berkatilah kami dengan kebenaran-Mu yang menyelamatkan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Semua kita yang percaya berkata amin. Silakan duduk. Haleluya. Shalom. Ya, kurang semangat nih. Shalom. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, hari ini saya akan menyampaikan tentang doa. Kita tahu tema Natal kita tahun ini adalah menjadi penjawab doa, be a prayer answerer, kata orang Inggris, ya. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini doakan. Kalau kita berdoa pengennya mau langsung dijawab Tuhan atau nunggu dulu, ya. Kalau kita berdoa selalu kita berharap Tuhan langsung menjawab. Ya, ini langsung dijawab Tuhan, mana? Coba angkat tangan, saya mau lihat pilihan kita hari ini. Kalau kita berdoa, ya pasti kita semua langsung ingin dijawab. Amin. Iya. Nah, saya mau bertanya sama saudara, sadarkah saudara bahwa ketika saudara berdoa memang langsung dijawab Tuhan? Nah, itu yang kita nggak tahu. Bagaimana cara Tuhan menjawab doa kita? Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ingat, Tuhan tidak sedang melatih anak-anaknya menjadi pengemis. Kalau doa hanya saudara pahami sebagai satu bentuk permintaan sama Tuhan, maka asumsi pikiran kita, kapan Tuhan jawab? Segeralah kiranya Tuhan menjawab permohonanku. Karena selalu doa lahir bukan karena kita sudah menjadi pendoa. Ingat sekali lagi, selalu doa lahir bukan karena ulon sudah jadi pendoa. Selalu doa lahir bukan karena Pak Hotang menjadi pendoa. Selalu doa itu lahir karena ada kebutuhan. Selalu doa lahir karena ada keperluan. Betul atau enggak? Padahal sesungguhnya saya bukan pendoa. Kira-kira paham maksud saya? To be a prayer to Tuhan. Makanya dikenal dengan doa Bapa. Apakah Tuhan hanya melatih kita hanya untuk mengemis? Tuhan, aku sakit, aku mau sembuh. Tuhan, aku lagi nganggur, aku butuh kerja. Tuhan, aku lagi susah, aku butuh pertolongan. Tuhan, aku lagi butuh duit. Tuhan, aku lagi perlu pertolongan Tuhan. Saya mau tanya, orang ini pendoa atau pengemis? Nah, apakah Tuhan hanya melatih kita untuk hanya minta-minta? Saya aja tidak melatih anak saya untuk jadi pengemis. Saudara tidak pernah dilatih orang tua kita hanya untuk mengemis, betul nggak? Jadi kalau doa hanya kita pandang sebagai bentuk minta-minta sama Tuhan,
Apakah serendah itu cara Tuhan melatih? Saudara lihat anak burung Raja Wali dilatih oleh induknya. Saya pernah suka lihat di YouTube itu, ya, seekor elang dia bisa menangkap seekor ular. Saya pernah lihat itu seekor ular ketika mau menerkam anak-anak ayam. Induk ayam ini melawan ular sampai ularnya ngacir. Bisa ular takut sama seekor induk ayam. Nah, induk ayam yang kayak gini perlu dipelihara. Iya. Jangan lihat ular induknya lari, anaknya siap-siap mati di paku ular. Nah, saya percaya ibu-ibu di sini ibu-ibu yang strong. Amin. Datang ular jadi makan. Ini Pak, saya siapkan rendang ular. Ya, tak nangis nih, ada ular. Ya, tapi sayang ibu-ibu berani sama ular, tapi sama kecoa lari. Nah, saudara, kita sekarang harus menjadi, sebelum saudara berdoa, apakah engkau sudah menjadi pendoa? Ya. Nah, inilah kekristenan. Karena saudara, yang mengajarkan doa ini Tuhan. Ya. Apa kata murid-murid Yesus ketika selalu mereka melihat Yesus berdoa? Ketika mereka selalu melihat Yesus berdoa, mereka akhirnya belajar mengatakan, Guru, ajarkan kami berdoa seperti Engkau berdoa. Itu dasar pertamanya. Bukan karena mereka sedang butuh mujizat. Ya, bukan karena mereka sedang butuh ikan. Kita diajarkan berdoa, dasar pertama kali kita tahu berdoa karena kita butuh. Karena ada yang kita perlukan. Tetapi ketika murid-murid minta diajarkan berdoa, bukan karena butuh, karena dia melihat Yesus berdoa. Nah, siapa Yesus itu? Dia Allah, dia sendiri pendoa. Ya, nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, makanya lebih bagus anak-anak kita itu melihat bapaknya itu berdoa. Ya. Itu pemandangan yang sangat luar biasa di sebuah keluarga. Ya, itu didikan yang luar biasa. Dilihat aja dulu, melihat saja dulu itu sudah menjadi motivasi. Karena murid-murid Yesus sering melihat Yesus berdoa, akhirnya mereka minta diajarkan berdoa seperti Yesus berdoa. Makanya ketika Yesus mengajarkan mereka berdoa, Yesus menjadikan mereka pendoa, bukan peminta dan bukan pengemis. Nah, kita itu diajarkan Tuhan menjadi pendoa dulu. Kenapa? Karena yang akan menjawab doa saudara tetap adalah manusia. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita hanya berdoa, kita hanya menangis, kita hanya mengeluh, Tuhan, dengarlah doaku Tuhan. Iya kan? Selalu kita bilang begitu. Ya. Nah, saya bawa kisah. Kita lihat kisah ini. Buka Keluaran pasal yang ketiga. Lebih bagus kita lihat ceritanya. Kebenarannya. Ya, Keluaran pasal 3 ayat 7. Kita sisir ayat ini, ya. Karena saya juga jarang pakai sisir, inilah yang mau disisir. Bukan jarang, nggak pernah. Ya, ayat 7 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan Tuhan berfirman, Aku telah memperhatikan dengan sungguh-sungguh
kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Satu-satu ya, saya dari bilang kita sisir. Aku telah memperhatikan dengan sungguh-sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Doa mereka sudah didengar, seruan mereka sudah didengar oleh Tuhan. Mereka menderita, mereka diperbudak, mereka mengalami hidup yang sukam, hidup yang tertekan. Selama 430 tahun mereka berdoa. Saudara, mungkin sudah lama kita berdoa. Ya, kita sudah lama berdoa, tapi kita lupa. Kita belum jadi berdoa. Nanti itu saya akan jawab. Ayat 8. Ayo ayat 8, 2, 3. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke satu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Saudara, apakah sudah Tuhan menjawab doanya? Ini masih rancangan. Aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir, dan aku akan membawa mereka ke negeri yang baik, yang luas. Wow, negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Ini janji Tuhan. Apakah Tuhan sudah bertindak untuk menjawab doa mereka? Belum. Ayat 9. Ayo baca ayat 9, 2, 3. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku. Juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Saudara, itu doa sudah didengar Tuhan. Amin. Tuhan sudah tahu kesusahan mereka. Tuhan sudah tahu kesengsaraan mereka. Tapi bagaimana Tuhan mau membawa mereka menjawab doa ini? Bagaimana caranya Tuhan menjawab doa? Ini bukan doa satu orang. Ini doa satu bangsa yang sudah beratus-ratus tahun hidup dalam doa karena tekanan hidup. Tetapi ketika Allah harus menjawab doa mereka, apa yang dilakukan Tuhan? Ayat 10, ayatnya yang 10 kita baca sama-sama. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari tanah Mesir. Ayat 11. Tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Siapa yang mau dipakai Tuhan? Malaikat atau manusia? Nah, Tuhan menjawab doa mereka dengan manusia. Makanya sebelum jadi berdoa, jadi pendoa, menjadi penjawab doa. Tuhan sudah mendengar doa saudara. Tapi masalahnya kita sendiri tak bisa dipakai Tuhan. Saudara, orang Kristen hanya mau enaknya. Ya, untuk Musa mau. Kalau Musa tidak mau, untuk Musa mau. Musa lah yang menjadi penjawab doa bangsa yang berabad-abad. Dan siapa Musa? Musa juga bukan orang hebat. Tapi Musa adalah orang yang mau dipakai Tuhan untuk menjawab doa satu bangsa. Tuhan tidak perlu 5 orang, Tuhan tidak perlu 10 orang, Tuhan hanya butuh 1 orang.
Amin. Makanya kita Kristen berbeda dengan agama lain. Ya, doa 1000 orang, doa 1.000.000 orang. Kalau satu orang aja nggak bisa dipakai Tuhan menjadi penjawab doa, bagaimana? Tuhan tidak pernah keberatan menjawab doa kita. Amin. Tuhan tidak pernah tutup telinga menjawab doa kita. Masalahnya nggak ada yang menjadi pendoa. Tuhan tidak utus malaikatnya membebaskan bangsa Israel. Tuhan tidak utus malaikatnya melepaskan mereka. Makanya saudara, kita perlu menjadi penjawab doa. Saya kasih contoh. Pernah nggak saudara mengalami pengalaman saudara selama hidup ini? Ketika saudara butuh uang, ketika saudara dalam satu kesulitan, saudara berdoa, berharap, berdoa, meminta kepada Tuhan. Kira-kira saudara meminta uang, Tuhan aku lagi butuh uang, besok sewa rumah harus dibayar, Tuhan kami perlu uang karena besok harus berobat, butuh uang untuk berobat. Pernah nggak kita mengalami kesulitan? Nah, ketika saudara berdoa, Tuhan belum jawab, tetapi datanglah orang yang susah kepada saudara, justru minta, baik, aku lagi butuh uang, bisa nggak aku pakai uangmu dulu? Aku aja lagi perlu. Ini aja kami lagi ngumpul-ngumpul duit untuk berobat besok. Maaflah, aku masih butuh. Saudara, padahal itulah cara Tuhan menjawab saudara. Dengan cara apa? Saudara menjadi penjawab doa orang itu. Ada amin ya? Nah, itulah cara Tuhan selalu menjawab doa kita. Kalau itu pernah saudara alami, terus saudara tidak melakukannya, engkau sendiri yang menghalangi doamu, bukan Tuhan. Iya. Nah, kenapa seorang janda miskin, yang paling miskin, yang hadir di sebuah kebaktian, dia bisa mempersembahkan seluruh uangnya, seluruh kekayaannya, seluruh nafkahnya ketika Yesus memimpin sebuah kebaktian? Dia mau menjadi seorang pendoa, bukan peminta. Dia mau menjadi seorang penjawab doa. Walaupun 2 peser itu bisa dipakai Tuhan untuk menjawab doa orang. Saudara yang dikasih, nah, Allah sedang melatih kita menjadi pendoa, bukan pengemis. Ada amin? Nah, ini doa yang harus kita pahami. Kenapa? Yang mengajarkan saudara berdoa bukan pendeta, Tuhan, masternya, guru besarnya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, tidak ada halangan. Makanya banyak buku 7 cara Tuhan menjawab doa, 3 langkah Tuhan menjawab doa. Ya, kamu salah sih karena kamu berdoa. Banyak ayat yang dipakai orang. Tapi saya mau katakan, semua doa kalau hanya atas dasar butuh dan keperluan, engkau sendiri belum menjadi seorang pendoa. Karena sama pendoa Tuhan bilang gini, sama pendoa, kau tidak minta pun aku akan kasih. Amin. Saudara, dalam keseharian juga kan lebih enak. Kita tidak minta tapi dikasih, daripada kita minta juga ada dikasih. Wah, kau ini minta terus, malu kita kan. Setiap ketemu minta, setiap ketemu minta. Ya, nah coba kalau kita diam-diam aja, duduk manis, Tuhan seolah tidak punya banyak, tidak pernah minta, tahu datang orang, dan apa? Ini aku bawakan sama kau baju. Wah, aku tidak minta tapi dikasih. Itu yang keren. Amin. Karena Tuhan tahu
Ya, tidak usah kita posting. Bahagia itu sederhana. Wah, banyak sekali cara orang mau bahagia. Ada bilang bahagia itu tidak perlu mahal. Ya, ada lagi bahagia itu kalau bisa senyum aja. Ya, senyum kalau nggak ada duit asal juga senyum. Apa yang bahagia? Bahagia itu kalau tuh. Amin. Ya. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, siapa yang mau? Seringkali kita kan ketika kita merasa saya yakin di sini nggak ada yang lebih miskin dari janda yang punya 12 Tuhan. Kita kadang-kadang maaf ya, maaf. Kita di hadapan Tuhan berdoa itu seperti seekor binatang yang dilepaskan Tuhan dari jerat. Pernah gak saudara melepaskan binatang dari jerat? Begitu dilepas dia pergi dan lupa bilang say thank you. Nah, kebanyakan doa itu begitu. Nah, apakah itu doa yang diajarkan Tuhan? Halo? Betapa hancurnya hati Tuhan. Ada 10 orang kusta yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Semuanya sembuh. Tapi dari yang 10 orang, berapa yang datang kepada Yesus? Cuma 1 dari 10 orang yang datang, hanya untuk bilang, Tuhan, aku sudah sembuh. Terima kasih. Dia dapat bonus, pulanglah. Mana yang lain? Bukankah mereka juga sembuh? Entahlah. Memenuhi hasrat yang udah lama kita sakit. Sekarang sembuh, asik ya dulu. Ada yang nemuin pacarnya, ada yang nemuin mantannya. Ya, nggak tahu. Tapi yang menemui Yesus ini cuma 1 orang, itu pun orang Samaria. Dia kasih tahu, Tuhan, aku sudah sembuh. Pulanglah. Maka itu akan diselamatkan. Banyak orang disembuhkan tapi belum tentu dia diselamatkan. Kenapa? Orang-orang yang hanya mau Tuhan jawab doanya, habis itu dia hilang entah kemana. Ya, ini mungkin saudara, ini hal yang sepele. Ini maaf ya, ini mungkin hal yang sepele. Oh, doakan aku mau lulus, mau ujian. Oh, doakan aku ini. Setelah didoakan, entah lulus, entah enggak juga nggak pernah tahu. Saya juga nggak lulus. Tapi seyogianya dia bilang, oh, aku sudah lulus. Bukan berarti saya bilang, oh, doa saya yang maju. Enggak. Tapi anggapan saya paling tidak, ketika kita datang sama Tuhan minta doa, kita juga bilang sama Tuhan, Tuhan, aku udah lulus. Amin. Ya. Tuhan sedang melatih berdoa. Jangan jadi pengemis. Habis dikasih kita nggak tahu kemananya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Nah, yang kedua, kita nggak pernah siap untuk dipakai Tuhan. Kita hanya mau menerima, tapi tidak mau memberi. Makanya saudara yang terlebih dahulu Tuhan jadikan kita menjadi seorang penjawab doa. Ya, lalu ayat 12 dikatakan Tuhan kepada Musa, karena Musa bilang, janganlah aku Tuhan, siapakah aku? Karena dia minder juga kan, Musa ini minder ketemu dengan orang besar. Musa ini juga minder ketemu dengan Firaun yang sudah memelihara dia 40 tahun. Banyak alasan Musa. Tapi kalau Tuhan mau jawab doa kita, mau gak kita dipakai Tuhan? Mau gak rumah kita dipakai Tuhan? Nah, kan itu. Mau gak tanganku ini dipakai Tuhan? Mau gak? Karena ini juga yang akan dipakai Tuhan menjawab doa. Nah, lihat ayat 12, 2, 3. Lalu firman-Nya, bukankah aku akan menyertai engkau? Ayo sama-sama. Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau.
apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Sekarang saya mau tanya, tadi kita sudah baca kisah. Tujuan Allah mau membawa mereka ke tanah Kanaan yang dikatakan Tuhan tadi, yang kaya, yang banyak susu, banyak madu, negeri yang makmur. Atau tujuan Tuhan membawa mereka beribadah. Nah, selalu perhatikan ayat 12, saya ulangi ya, supaya kita tahu apakah surat berdoa tujuannya hanya untuk kaya, hanya untuk sembuh, hanya untuk lulus, setelah itu selesai, undang makan, ucapan syukur. Tujuan Tuhan menjawab doa saudara bukan dapat uangnya, tapi beribadah kepada Tuhan. Tanah Kanaan memang sasaran yang mereka capai, karena Allah tidak ingin mereka hidup di perbudakan atau di tanah Mesir. Dan Allah sudah promosikan. Apa kata Tuhan? Engkau akan kubawa ke negeri Kanaan, negeri yang kaya, makmur, negeri yang penuh dengan susu dan madu, sehingga engkau akan semakin diberkati. Tapi ketika Musa harus membawa bangsa itu keluar, dia bilang, supaya kamu bisa beribadah kepada Allah. Yang kedua, ini yang saya mau tanyakan sama saudara. Tujuan saudara berdoa hanya untuk sekedar engkau mendapat kelimpahan, tapi setelah itu engkau tidak pernah beribadah kepada Allah. Apakah ini doa yang diajarkan Tuhan? Apakah ini doa yang diinginkan Tuhan? Halo? Nah, supaya kamu beribadah kepada Allah di mana? Di negeri yang melimpah tadi. Engkau jangan sibuk hanya ngurusin sapi. Engkau jangan sibuk hanya ngurusin harta, pakaianmu. Engkau kubawa ke negeri ini, doamu terjawab sampai di negeri ini, supaya engkau bisa beribadah. Amin. Engkau sudah dijawab Tuhan. Banyak orang, aduh Tuhan sorry, Tuhan sibuk, ku transfer aja uangnya, sorry, Tuhan tidak perlu duitmu. Amin. Nah, ya itu juga kagak Tuhan. Nah, gimana lagi? Ya, saudara, jadi kalau doamu dijawab, seharusnya engkau tambah dekat kepada Tuhan. Itulah berdoa, bukan tambah banyak permintaannya. Tuhan, kayak orang dikasih hati minta jantung. Nah begitu. Ini kekristenan gak sama dengan agama lain. Amin. No, gak sama. Hanya Kristen yang Tuhan yang mengajarkan anaknya berdoa. Makanya doa, kalau saya kan selalu ikut doa itu. Di pelantikan gimana kalau saya ikuti mereka berdoa? Doa Kristen beda. Doa seorang anak Bapa di sorga beda. Doa seorang warga kerajaan sorga berbeda. Amin. Apakah saudara-saudara ini berdoa sebelum mereka berdoa? Nanti prakteknya salah. Memang sepele. Oh, tidak perlu teologi tinggi-tinggi. Sesederhana itu, makanya saya bilang sama saudara ini, jangan berdoa kalau engkau belum menjadi pendoa. Makanya akan lahir. Ya, dulu ada kesaksian di gereja ini. Saudara masih ingat seorang ibu yang pulang ke kampungnya. Dia udah siapkan ongkos. Ibu ini tidak orang kaya. Waktu cucuku pas-pas, pas butuh, pas ada, nggak berlebih, pas banget. Ya,
Jadi dia pulang kampung mendadak. Nah, sampai di kampungnya dia hadir di sebuah gereja, di kebaktian minggu lah. Ikutlah dia kebaktian minggu. Ya. Dan ketika dia ibadah minggu, di situ dilihatnya gereja itu lagi membangun dan butuh. Di situ dia tergerak. Dia berikan ongkos pulangnya. Untuk ongkos pulang ini dia persembahkan untuk pekerjaan Tuhan di gereja itu. Kalau ini ongkos sedang disiapkannya untuk pulang lagi, terbalik. Tentu tidak ada uangnya. Semuanya dia berikan. Apa yang dilakukannya? Tuhan ganti dong. Nah, ibu itu sudah menjadi seorang penjawab doa. Amin. Ketika dia memberikan yang sesungguhnya dia pakai untuk ongkos pulang, dia persembahkan di gereja itu semua ongkos pulangnya. Setelah pulang dari gereja, waktu dulu dia bekerja. Dia bekerja di ladang orang sampai dia dapat uang untuk pulang lagi. Itulah berdoa. Ada amin gak? Mau gak kayak gitu? Mau gak kita dipakai Tuhan? Yang dipakai Tuhan tetap Musa. Orang Israel yang berdoa, ya orang Israel juga yang mau dipakai Tuhan. Jangan kita mau berdoa tapi yang dipakai Tuhan orang lain. Tidak, Tuhan. Jadi begitu kita berdoa, katakan, pakai aku siap. Amin. Hari ini mungkin saudara punya kebutuhan, engkau punya keperluan, tapi di tengah jalan ada orang yang butuh. Jadilah penjawab doa sama dia. Ya Tuhan, terima kasih, engkau sudah kirim malaikat menjawab doa. Enakan dia itu. Pernah gak orang bilang saudara malaikat? Atau bilang kita berbeda? Kan lebih enak kita, aduh kau lagi menjadi malaikat penjawab doa. Haleluya. Pernah gak orang bilang gitu sama kita? Aduh, kalau gak ada tahu lah, gak tahu lah gimana. Siapa yang mau? Siapa yang pernah ditolong ketika bannya kempes? Ketika kita susah di jalan? Kan tetap itu yang dipakai Tuhan. Wah. Bukannya kita telepon famili kita, bukannya kita telepon anak kita, orang yang lewat itu. Nah, kalau ada orang lewat dia jangan lihat, apa Pak, kempes? Ya Pak ya, hati-hati ya Pak. Dong. Kalau hati-hati bisa ya aku. Makanya saudara yang dikasih oleh Tuhan, jadilah penjawab doa. Amin. Itu makanya terakhir saya nggak lama-lama khotbah ini, ya, karena ini lebih bagus saudara alami. Teorinya nggak usah banyak-banyak. Makanya saya kasih contoh cerita. Ya, saya nggak kasih teori. Lukas pasal 5. Ini ada sebuah cerita lagi. Siapa sih yang nggak mau diberkati Tuhan? Kita mau diberkati tapi kita nggak mau dipakai Tuhan. Itu yang susah. Ya, penjala ikan menjadi penjala manusia. Lukas pasal 5 ayat 1. Gantian ya kita baca. Ganti-gantian. Saya baca ayat 1, Bapak Ibu baca ayat 2. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengurumuni dia, hendak mendengarkan firman Allah. 2, 3. Ia melihat dua perahu di tepi pantai melayani, turun dan sedang melakukan perjalanan. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, berdoalah di tempat yang dalam dan tebarkanlah jalan untuk menangkap ikan. Ayat 5, perhatikan ayat 5. Simon menjawab. Ya, Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami gagal. Artinya kami tidak menangkap apa-apa.
Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku, apa dia? Karena engkau menyuruh aku, gitu kira-kira, maka aku akan menebarkan jala juga. Silakan ayat 6, 2, 3. Sama-sama, 2, 3. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Saudara, siapa yang tidak mau diberkati Tuhan? Ini Simon dalam keadaan zonk, nihil, usahanya tidak membawa hasil. Sepanjang malam dia sudah mengarungi danau Genesaret dan tidak satu ekor pun ikan yang dia bawa pulang. Bukan hanya Simon, semua nelayan pada waktu itu tidak seorang pun yang berhasil menangkap satu ekor ikan pun. Saudara tahu betapa hopelessnya dia, betapa hilang semangat, hilang gairah. Sudah kerja sepanjang malam, sudah banting tulang, tidak tidur, tapi tidak ada hasil. Wah, ini sangat memilukan sekali. Dan ketika dia sampai di pinggir pantai sedang membersihkan jalannya, ya mungkin hatinya, aduh Tuhan, kenapa aku tidak bawa hasil? Apalah yang akan dimakan keluargaku? Ya saudara, itu semua berkecamuk dalam dadanya. Dia nggak dapat apa-apa. Tentu orang ini butuh. Siapa yang tidak butuh ikan? Siapa yang tidak mau berhasil? Siapa yang tidak mau ketika memancing dapat ikan? Siapa sih yang tidak mau ketika bekerja dapat upah? Saudara tahu akan tiba masa yang susah. Orang memancing tidak dapat ikan, orang bekerja pun tidak dapat upah. Itu artinya apa? Banyak orang mengeluh, bekerja pun tidak cukup makan. Nah, ini lebih bahaya. Apakah itu sedang saudara alami hari ini? Udah capek kerja, udah gigih bekerja, itu pun belum cukup. Nah, dengar firman Tuhan hari ini. Tuhan mengasihi saudara. Bukan Tuhan tidak menjawab doamu, tapi tahukah saudara bagaimana Tuhan menjawab doa kita? Dia mau pakai hidup kita sendiri. Amin. Nah, apakah saudara pikir kebetulan ketika Yesus sampai di tepi pantai dan dia melihat perahu-perahu dan dipilihnya salah satu perahu adalah orang yang gagal tadi, si Simon. Walaupun Simon tidak bilang aku lagi butuh ikan, walaupun Simon tidak bilang aku lagi gagal, aku lagi susah, Simon tidak bilang. Yesus datang, Simon, bolehkah, maukah engkau membawa aku ke dalam perahumu ini? Tuhan mau pakai orang ini. Tapi kalau hanya gara-gara kesusahan, Tuhan cara-gara perahu lain, aku lagi patah semangat, lagi stres, lagi berat beban pikiranku. Udahlah, aku mau nyantai dulu, aku nggak mau dipusingin. Aduh, Yesus datang lagi, kasih kerjaan, nggak ada uang lagi. Memang pekerjaan Tuhan, Tuhan tidak langsung membayar. Amin. Nah, yang aku cuma busli tolong. Kadang-kadang kita berpikir, udahlah capek tenaga, udah dibayar Tuhan lagi. Aku juga semalam udah gak tidur, udah gak dapat ikan. Datang lagi Yesus ngasih kerjaan, gak pula digaji. Kesadai mah Yesus dulu mah perahu lain yang malas. Kalau itu jawabannya gak ada. Tapi puji Tuhan, Simon mau. Bolehkah aku naik ke perahumu kawan, dan bawalah aku sedikit agak jauh dari pantai ini, dan aku mau berkhotbah menyampaikan firman Allah. Tuhan, seringkali kita bilang gini, yang aku butuhkan bukan firman, money.
Yang aku butuhkan bukan firman, kerjaan, heaven Tuhan. Kadang-kadang orang ke gereja juga yang dia butuhkan bukan Tuhan. Jujur saudara, kita kadang-kadang ke gereja kita punya maksud lain. Apa itu? Supaya Tuhan buat aku berhasil, supaya Tuhan buat aku beruntung, supaya jualanku laris, supaya anak-anakku sukses. Bukan Tuhan sebenarnya tujuan kita. Bertobatlah, karena itu bukan tujuan seorang pendoa. Amin. Ini kekristenan saudara. Saya akan mengajarkan kekristenan yang berbeda dan sama. Makanya kita itu mengikut Yesus. Tinggalkan cara-cara agama berdoa. Ya. Naiklah Yesus ke dalam perahu Simon. Dibayar berapa sehari? Berapa sejam? Singkirkan dulu itu. Ngapain ke gereja? Pengeluaran semua. Saya bilang enggak. Saya beruntung saya dipilih Tuhan. Kalau anak saya ditanya sama bau-baunya, mau jadi pendeta nanti? Saya bilang mereka enggak jadi pendeta. Mereka jadi hamba dulu. Ya. Cuma kalau saya lihat bibit-bibitnya itu benaya ya. Dia punya konsep berpikirnya hampir sama kayak saya. Wah, apa nak? Rupanya Polandia itu bohong, Pak. Kenapa bohong? Bukan bom yang dijatuhkan Ukraina, bukan dijatuhkan siapa yang bohong ya? Kok kau tahu? Bapaknya nggak tahu. Dia suka cerita-cerita itu sama saya. Kalau yang gitu dia langsung tahu cerita. Wah, apa? Amerika itu udah 4 kali ganti bendera. Nah, aku baru tahu sekarang dari kau. Saudara tahu nggak bendera Amerika udah ganti 4 kali? Indonesia aja baru sekali. Merdekanya baru 77 tahun. Udah 4 kali ya? Dia tahu tuh tahun berapa. Nah, ini mau saya isi. Dan dia punya konsep yang saya suka. Jadi saudara, ya kembali lagi ke sini. Ya, jadi kita harus punya konsep. Ketika Yesus, ini Yesus. Kenal nggak Yesus itu yang naik ke perahu itu? Tahu nggak Yesus yang memberitakan firman itu? Kenal nggak kita? Yesus tidak bilang, nanti ku ganti. Enggak. Aku mau pakai perahumu untuk memberitakan firman Allah. Mau nggak? Aku mau pakai rumahmu untuk kebaktian. Janganlah, uang kami gak ada, gak bisa bikin makanan. Bertobatlah. Tuhan gak cari makanan, Tuhan mencari tempat dalam hidup kita. Kebanyakan kita berdoa, banyak kita berdoa tapi Tuhan gak mendapat tempat dalam hati kita. Karena yang ada dalam asumsi kita, doaku harus dijawab, kebutuhanku harus terpenuhi, keperluanku harus dijawab Tuhan. Tapi Tuhan tidak ada dalam hidup kita. Itu kan berdoa. Kita hanya mau berkatnya, Tuhan enggak. Kita hanya mau pemberiannya, Tuhan enggak. Itu bukan berdoa. Bertobat. Nah, makanya kalau saudara berdoa, izinkan dia masuk. Yesus masuk hanya bermodalkan Alkitab saja. Ya, dia bawa. Makanya saudara, kita pastikan hari ini, benar nggak kita kesini butuh Tuhan? Atau Tuhan yang kita jadikan alat untuk memenuhi kebutuhan dan keperluan kita? Kasihan Tuhan itu. Janganlah diperlakukan Tuhan. Dan itu bukan seorang pendoa. Seorang pendoa, dia tahu merendahkan dirinya serendah-rendahnya, dan dia juga tahu meninggikan Tuhan setinggi-tingginya. Amin. Seorang pendoa dia tahu dia akan semakin kecil, semakin kecil. Dia tidak keberatan ketika Tuhan sudah ngasih pelajaran. Berdoalah kau sama Tuhan, bilanglah begini, berikanlah kami makanan secukupnya. Cukupnya, agak mendelik gitu.
Tuhan mau ketika kita berdoa kita itu semakin kecil. Jangan ketika berdoa hanya kebutuhan kita yang nampak, Tuhannya nggak nampak. Keperluannya yang nampak, keperluannya yang besar, Tuhannya nggak besar. Bertobat kita, ampuni dosaku Tuhan. Amin. Jangan keperluannya yang besar, jangan kebutuhannya yang nampak, Tuhannya enggak. Saya pernah cerita sama anak remaja. Iya, ada seorang anak Tuhan, pelayan Tuhan di remaja sebuah gereja dulu waktu saya masih di SCPDI. Anak ini taat setia di setiap kebaktian, ikut melayani, bahkan dia tinggal di pastori gereja. Suatu hari dia naksir cewek anak gereja. Oh, anak ini baik-baik. Ini anak baik-baik, anak Tuhan, anak yang melayani Tuhan, tidak nakal, baik sekali. Dia bantu pendeta melayani walaupun dia masih SMA waktu itu. Dia tinggal di rumah pendeta. Dia naksir seorang cewek cantik. Sebelum naksir dia sudah berdoa beberapa bulan-bulan supaya ketika nanti menyatakan I love you, dia akan menjawab I love you too. Ini anak SMA tahu nih Pak. Ya, dia berharap, dia kan berdoa baca kitab, tambah semangat melayani, tambah rajin. Anaknya memang baik, saya kenal anaknya. Sampai pada hari ditentukannya, udah siap nih, udah doa puasa, udah melayani Tuhan, udah rajin baca kitab. Tuhan pasti kasih cewek ini sama. Nah, ini udah disiapkan. Waktu itu tahun-tahun 90-an, 93, 94, udah disiapkannya apa? Udah dibungkusnya cantik gitu kan. Selesai kebaktian, dia persembahkanlah apel ini dengan bungkus lope-lopenya itu, ping gitu. Dia kan sampai napasnya pun lope. Terus pakai ayat itu. Untung gak setiap apel ditulisnya ayat, kan susah juga. Menikahkan ditulisnya ayat. Ya, gak ada yang mustahil begitu. Dia bilang, saya suka sama kamu, saya sayang sama kamu. Ini saya kasih apel, ya, namanya anak sekolah. Apelnya diterima. Oh, terima kasih. Ya. Terus cintanya gimana? Aduh, aku belum mau pacaran, aku mau sekolah dulu. Cintanya ditolak, marahnya sama siapa coba? Marahnya sama Tuhan. Kan nyambung sebenarnya. Saudara, dirobeknya itu Alkitab. Ini saya tahu persis ceritanya ini. Dirobeknya Alkitab, dia bilang aku tidak mau lagi melayani. Cuma Tuhan gak jawab bahwa masa cewek itu aja tak Tuhan bisa ubah hatinya suka sama. Nah, cintanya ditolak, marahnya sama Tuhan. Ya kita sedikit-sedikit marahnya kan sama Tuhan. Malas bekerjanya. Nah aja. Semuanya Tuhan itu. Gak adanya Tuhan itu. Makanya saudara, tujuan doa apapun hasilnya supaya kita tetap beribadah kepada Tuhan. Itu. Jadi bangsa Israel ini ialah nanti sampai kau di tanah Kanaan, kau nikmati kekayaan tanah Kanaan, engkau berlimpah dengan kekayaan tanah Kanaan. Tujuannya apa? Untuk beribadah kepada Tuhan. Makanya lembunya, anaknya, istrinya, gandumnya, semuanya harus dibawa jadi persembahan kepada Tuhan. Itu mau dijawab Tuhan doa saudara. Tujuannya tetap beribadah sama Tuhan. Amin. Amin. Itu berdoa. Biarlah Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan cari. Kita ajar anak. Jadi kalau kita mau melatih anak-anak kita berdoa, jangan ketika dia butuh, ayo doa. Ya kalau doamu dijawab Tuhan itu supaya kau tambah beribadah kepada Tuhan. Jangan tambah sibuk sama dunia ini. Di mana? Saudara lihat, saya punya hati itu memang hati ngajar nih. Ya, di sekolah minggu kita masih ketemu 60 anak.
70 anak, 50 anak. Sekarang orang anaknya nggak banyak. Dulu 5 kakak anak sekolah minggu sudah 30 orang. Karena satu kakak 5, 6, 4 paling sedikit. 4 aja ya, 4-nya. Ya, di KUB itu aja 7 kakak sekarang jemaat kita anak sekolah minggunya 27. Nah, kita di sini karena modern kan, 10 kakak ada 2, 1, 2, 1, 10 kakak. Nah, sekolah minggunya berapa? Situ 5 kakaknya anak sekolah minggunya ada 30 orang deh kan. Ini beranak beternak. Maksud saya bukan itu. Saya juga berenang kan dulu. Ya. Saya karena umur saya udah 38. Kalau saya menikah umur 28, saya punya anak itu 5. Kamu bisa 60 nanti baru ngejar-ngejar sini cok. Malah tinggal. Karena saya mau mengajar mereka jadi anak Tuhan gitu. Ya. Jadi kalau umur saya 35, saya sudah punya konsep. Kalau punya anak nanti gimana? Saya sudah punya konsep. Ya, makanya ada gunanya saya menikah di umur sangat mature. Ya saya mature, udah kematangan lagi, udah mau ibarat buah itu udah mau lepas dari tampuknya itu. Sempat lepas kelapa dari tandanya itu udah busuk itu nanti. Nah, ya, jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika Allah mau mengembalikan kita, Simon, kata Tuhan kepada Simon, Simon kan gak bilang dia butuh ikan, tapi Yesus tahu dia gagal. Setelah selesai Yesus mengabarkan Injil di perahu itu, bawa lagi lebih ke tengah. Itu kan mau nggak? Ini belum tahu ini dapat ikan atau enggak. Nggak tahu nih, di blank ini. Ya, karena engkau yang menyuruhnya, maka akan aku lakukan. Karena apa? Karena sudah sepanjang malam semua kami sudah menebarkan jala di sudut-sudut setiap spot-spot di Danau Genesaret. Tidak satu ekor pun ikan kami tangkap. Tapi karena engkau yang menyuruhnya, aku akan lakukan. Nah, itu yang dicari Tuhan. Amin. Karena Tuhan yang menyuruhnya, saya siap melakukannya. Jadi sebelum jadi pendoa, jadi menerima berkat, jadi pendoa dulu, jadi pelaku. Amin. Diambilnya jalannya, sekalipun dia tahu tadi malam di sini juga sudah kutebarkan. Tapi karena Tuhan, nah itu konsep berpikirnya itu. Karena Tuhan yang menyuruhnya, sekalipun di sini juga tadi malam gagal, sekarang Tuhan yang menyuruhnya beda. Amin. Beda. Makanya kalau anak-anak, kalau kalian cari kerja, udah aku coba, disuruh lari, adalah. Nah, engkau sendiri yang menjadi penghalang. Sudah kulakukan, bikin lagi, adalah. Itu kan yang menghalangi kita kan. Amin. Iya kan. Kita pakai, udah aku coba, masa diulangi lagi, udah aku bikin, masa disuruh Tuhan lagi. Tapi karena engkau yang menyuruhnya, itu beda. Beda Tuhan yang menyuruhnya dengan aku yang melakukannya sendiri. Itu beda. Amin. Beda. Tadi malam si Petrus menebarkan jala karena kemauannya. Tadi malam si Petrus menebarkan jala karena keinginannya. Tetapi siangnya dia menebarkan jala karena kemauan Tuhan. Itu beda. Disitulah kepekaan seorang pendoa. Disitulah pengenalan saudara kepada siapa yang menyuruh saudara. Apakah yang menyuruh engkau hatimu sendiri, atau yang menyuruh engkau firman Tuhan. Itu dipahami oleh seorang pendoa. Amin. Amin. Udah kulemparkan ke semua perusahaan om, udah ku taruh semua lamaranku.
karena Tuhan yang menyuruhnya, aku ulangi lagi. Amin. Kemarin aku lakukan karena aku sendiri yang berpikir. Kemarin aku lakukan karena sendiri aku yang mau. Sekarang aku lakukan karena Tuhan yang mau. Itu beda. Anak-anak sekuliah. Amin. Jadi kalian jangan buat. Itulah berdoa. Dia tahu itu yang disuruh Tuhan. Karena kalau Tuhan yang menyuruh, siap nggak kita dipakai Tuhan? Amin. Mau nggak engkau? Mau nggak saya dipakai Tuhan? Itu yang saudara tanya. Bukan Tuhan maukah kau memberkati aku? Jangan itu tanyakan. Karena tidak saudara minta pun Tuhan siap memberkati hidup. Akhirnya tidak pernah si Simon Petrus dapat ikan sebanyak itu. Sebanyak hari itu dia tidak pernah sampai dia tersungkur di kaki Tuhan Yesus. Tidak terpandang dia berkat itu. Itulah kalau berkat dari Tuhan. Amin. Dan si Petrus tidak hanya ngomong, dia siap dipakai Tuhan. Jadi kesimpulannya, jadilah penjawab doa. Amin. Tuhan memberkati. Ujian, kau bukan Tuhan yang memandang rupa. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa. Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu kau cari, biar kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembahmu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, persembahkan kepadamu. Kau bukan Tuhan yang melihat manusia. Kau bukan Tuhan yang yang terbaik yang ada padaku. Persembahkan kepada Tuhan. Inilah yang terbaik dari hidupku. Haleluya, kau bukan Tuhan yang melihat rupa. Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Biar kau temukan hati yang mengasihimu, hati yang siap dipakai oleh Tuhan. Selama ku hidup, mau menyembahmu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Yesusku, Yesusku, haleluya, Yesus.
Panggil nama Yesus. Jadilah berdoa yang benar. Karena Yesus yang mengajarkan kita berdoa bukan untuk jadi pengemis. Dia mengajarkan kita berdoa karena Dia sendiri berdoa. Haleluya. Semuanya datang kepada Tuhan dengan hatinya. Bawa hatimu kepada Allah. Tuhan tidak pernah menutup telinganya untuk mendengar doa kita. Tuhan siap melakukannya. Tapi siapa yang mau dipakainya? Siapa yang mau dipakai Tuhan untuk menjawab doamu? Kalau engkau sendiri tidak mau menyerahkan hidupmu. Haleluya. Haleluya, datang kepada Tuhan. Dia tidak pernah keberatan memberkati saudara. Jadilah penjawab doa. Pakai aku Tuhan, inilah hidupku. Kalau engkau ingin ikan dua perahu, siapa engkau dipakai oleh Yesus perahu menjadi tempat Dia berkhotbah. Kita kadang-kadang ingin berkatnya dua perahu, tapi perahu kita tidak diisi oleh Tuhan Yesus. Itu sama saja bohong. Engkau hanya ingin diberkati, tapi engkau tidak ingin terima Yesus dalam hidup. Sebelum Petrus menerima dua perahu ikan, ada Yesus di perahu. Sebelum engkau berdoa meminta kepada Tuhan, tanya hatimu, adakah Yesus di dalamnya atau tidak? Atau yang ada hanya kebutuhanmu saja? Atau yang ada hanya keperluan-keperluanmu saja, tapi Yesusnya tidak ada? Bertobat saudara. Itu doa yang salah sekali, sama sekali salah. Banyak orang berdoa hanya ingin kebutuhannya saja, hanya ingin sembuh sakitnya, berhasil hidup. Tapi sebenarnya Yesus tidak ada dalam hidupnya. Itu bukan doa. Itu bukan doa. Haleluya. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selalu Yesus dalam hidupku. Pastikan Dia ada dalam hidup kita. Yang ku miliki dan ku hargai, Yesus engkau. Pastikan Yesus ada dalam hidupmu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu Tuhan, yang selamatkanku, Engkaulah yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus engkau bukan bumi. Makasih Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Saya minta AC yang berdoa untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur di hadapan Tuhan dan kemasyarakat kasih dalam kehidupan kami Bapa. Setiap hari berkat-Mu baru bagi kami Tuhan, mengalir dari ujung rambut kami hingga ujung kaki kami Tuhan. Begitu besar dan dahsyat karya-Mu dalam kehidupan kami Bapa.
kami sering lupa bahwa kami adalah anak-Mu ya Tuhan. Bahkan kami sering lupa dan sengaja melupakan Engkau telah memberikan yang terbaik bagi kami. Tuhan, kami bersyukur pada siang hari ini kami diingatkan kembali, diingatkan untuk tetap bersyukur kepada Tuhan. Apapun yang kami alami, apapun yang kami terima, apapun yang kami dapatkan, itu semua karena Tuhan yang begitu baik pada kami. Rancangan-Mu adalah rancangan keselamatan ya Tuhan. Rancangan-Mu adalah rancangan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami ya Bapa. Karena kami percaya rancangan-Mu sudah menyiapkan masa depan kami yang terbaik ya Tuhan. Masa depan kami terjamin karena Engkau ya Bapa. Masa depan kami cerah karena Engkau Yesus begitu mengasihi kami Tuhan. Bahkan Engkau tak pernah meninggalkan kami sendirian ya Bapa. Di saat kami terpuruk, di saat kami down, betul-betul jatuh, tapi Engkau selalu menemani kami Tuhan. Dan bahkan Engkau memberikan kekuatan bagi kami, Engkau memberikan pemulihan bagi kami, Engkau menyembuhkan kami dan membangkitkan kami dari segala keterpurukan ini Tuhan. Ya Tuhan, ini kami ya Bapa, memohon ampun di hadapan-Mu Yesus, karena kami sering lupa, karena kami sering lalai akan kebaikan yang telah kami terima daripada-Mu Tuhan. Izinkan kami ya Tuhan untuk berlutut di hadapan-Mu ya Bapa, memohon ampun karena kami sering lupa dan lalai ya Tuhan. Kami anak-anak-Mu ya Bapa rindu selalu ingin memuji dan memuliakan-Mu ya Tuhan. Kami ingin bersorak-sorai, bersyukur, berterima kasih kepada-Mu ya Tuhan, karena Engkau begitu dahsyat dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah. Bila firman-Mu